kita semua. Perkenalkan, saya Dia Erlita, peserta lasar CPNS tahun 2026, Angkatan 2, golongan 38 dari PTD Puskesmas Gelombang dengan jabatan Tekniker Gigi Terampil. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 3 yang berfokus pada pembelajaran dengan metode mandiri, asinkronus, dan kolaboratif sinkronus melalui platform e-learning modul Agenda 3 dengan Zoom Meeting dengan Widya Iswara Ibu Laila Kusumawati SKMFS. Refleksi pengalaman pembelajaran substansi dan materi mengikuti pembelajaran Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN menjadi pengalaman yang cukup mengubah cara pandang saya terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Sebelumnya, saya memandang manajemen ASN lebih banyak sebagai sistem administratif tentang pengangkatan, mutasi, penilaian kinerja, dan disiplin. Namun, melalui materi yang disampaikan, saya mulai memahami bahwa manajemen ASN adalah fondasi strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Ketika mempelajari konsep manajemen ASN yang merujuk pada kebijakan nasional, seperti yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara dan penguatan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya menyadari bahwa step ASN sebenarnya adalah bagian dari sistem besar pengelolaan talenta negara. Perancangan kebutuhan, pengembangan potensi, hingga sistem merit bukan hanya kebijakan tertulis, tetapi mekanisme untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Materi tentang Smart ASN juga sangat relevan dengan tantangan zaman. Smart ASN bukan hanya tantangan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang pola pikir digital, kemampuan berpikir kritis, integritas, nasionalisme, serta karakter yang adaptif terhadap perubahan. Dua, yaitu hal yang menjadi eye-opener. Ada beberapa hal yang benar-benar membuka wawasan saya selama pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang sistem merit adalah soal keadilan dan profesionalisme. Saya baru benar-benar memahami bahwa sistem merit bukan sekedar prosedur seleksi jabatan, tetapi juga membangun kepercayaan dan keadilan dalam organisasi. Ketika promosi dan pengembangan didasarkan pada kompetensi dan kinerja, maka motivasi kerja pun meningkat. Yang kedua yaitu Smart ASN. Dimulai dari mindset, lalu ada Smart ASN. Dimulai dari mindset, saya menyadari bahwa kecerdasan sebagai ASN bukan hanya soal kemampuan teknis atau digital, tetapi tentang kemampuan belajar terus-menerus. Perubahan regulasi, sistem digitalisasi layanan, hingga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Selanjutnya yaitu kinerja bukan sekedar angka. Selama ini saya cenderung fokus pada penyelesaian target kerja. Namun pembelajaran ini menyadarkan saya bahwa kinerja ASN harus berdampak nyata pada kualitas pelayanan publik. Beberapa hal yang ingin saya terapkan di tempat kerja setelah mengikuti Agenda 3 ini. Saya memiliki beberapa komitmen pribadi yang ingin saya terapkan di unit kerja saya. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri secara konsisten. Saya ingin lebih proaktif mengikuti pelatihan, membaca regulasi terbaru, dan meningkatkan literasi digital agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari Smart ASN. Saya ingin memanfaatkan aplikasi dan sistem digital yang tersedia untuk mempercepat pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Ketiga yaitu bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme. Saya ingin memastikan setiap tugas yang saya kerjakan sesuai dengan standar kompetensi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang keempat yaitu membangun budaya kerja yang positif. Saya ingin mendorong kolaborasi yang sehat di lingkungan kerja, saling berbagi informasi, serta mendukung rekan kerja untuk berkembang bersama. Dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi dan penutup. Pada Agenda 3 ini, bukan hanya menambah pengetahuan saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN, tetapi juga menggugah kesadaran saya tentang bertanggung jawab moral sebagai pelayanan publik. Tetapi ASN yang terus berkembang, adaptif, dan memberikan dampak nyata. Pembelajaran ini membuat saya memahami bahwa perubahan birokrasi tidak hanya dimulai dari kebijakan, tetapi dari perubahan sikap dan komitmen pribadi, dan perubahan itu harus dimulai dari diri saya sendiri.